Halo Sobat KP semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu. Semoga Sobat KP semuanya tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat di dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi CPNS tahun 2024 yang sebentar lagi akan segera dimulai tes SKD-nya ya. Bagi Sobat KP semuanya ya, seperti kita ketahui, tahun ini soal TWK itu sangat-sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau kalian mau bukti, silahkan tanyakan kepada rekan-rekan yang kemarin mengikuti SKD untuk sekolah kedinasan ya. Tidak ada satupun dari provider TO-TO itu yang soalnya mendekati ya, jauh tidak seperti itu ya soalnya. Nah, soal-soal ini adalah soal-soal yang saya kumpulkan dari banyak, bukan beberapa ya, dari banyak siswa-siswa saya yang kebetulan mengikuti sekolah kedinasan kemarin, dan soalnya memang agak sedikit sulit ya. Soalnya inilah soal-soal yang berhasil saya ambil dari beberapa tes yang kemarin diselenggarakan. Oke, asli. Tidak kaleng-kaleng seperti yang lain bilang asli tapi tidak asli. Oke, mari kita simak soal-soal berikut ini. Tapi ya, buat Sobat KP semuanya, saya tidak akan menjawab soal ini ya. Kalian bisa menjawab sendiri. Ya, jawaban ada di bagian akhir ya. Jawaban ada di bagian akhir atau akan saya tuliskan di di deskripsi di bawah ini, di bawahnya ya. Oke. Ya, bagi Sobat KP yang baru mampir di channel Guru Peduli ini, silahkan ringankan jari Anda untuk subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru dari kami ya. Oke, kalau sudah mari kita lanjut ke soal-soal yang memang benar-benar dari TWK SKD Kedinasan 2024. Mari kita masuk ke soal yang pertama. Ya, soal yang pertama, setiap sikap, ucapan, dan tindakan seorang aparatur sipil negara harus selaras dengan nilai-nilai universal kemanusiaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai perjanjian luhur. Berikut ini yang paling tepat menggambarkan sikap ASN sebagai perwujudan hal tersebut di atas adalah: A. Rela memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh korban bencana alam khususnya kepada mereka yang sebangsa dan setanah air. B. Aktif ikut serta dalam usaha yang berkontribusi terhadap terciptanya ketertiban dunia. Atau C. Berani menjadi yang terdepan untuk memerangi segala bentuk rasisme atau rasialisme yang terjadi di berbagai sektor kehidupan di berbagai belahan dunia. Atau D. Setia kepada pimpinan dan rekan sejawat demi tercapainya tujuan organisasi serta berkontribusi terhadap terwujudnya cita-cita pendiri bangsa. Jangan terkecoh dengan pilihan-pilihan jawaban yang memang mirip ya, dan semuanya bisa sebetulnya. Yang terakhir, aktif menginisiasi kebijakan dan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memfasilitasi terwujudnya kesetaraan perempuan di setiap sektor pemerintahan. Seperti kita ketahui ya, perempuan masih termarginalkan oleh kebijakan terutama di dalam kepegawaian nasional. Oleh karena itu ya, ada upaya untuk mewujudkan kesetaraan perempuan di setiap sektor pemerintahan. Sekarang, menurut Sobat KB semuanya, jawaban yang tepat apa? Seperti tadi sudah saya beritahu, saya tidak akan memberikan jawaban, tapi jawabannya ada di deskripsi ya, silahkan dicocokkan. Oke, ya. Soal berikutnya, soal nomor 2, silahkan Anda baca. Pada sidang tahunan 2021, MPR menambahkan satu ayat pada pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Tujuan ayat 3 pasal 1 ini adalah: A. Agar tercipta keamanan dan ketertiban kehidupan sosial kemasyarakatan setiap orang yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.
Atau B, agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri, seperti yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita akhir-akhir ini, yang seringkali melebihi batas-batas nilai kemanusiaan. Atau C, agar dapat menghukum setiap pihak yang terbukti melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain, khususnya masyarakat luas. Atau D, agar ada kepastian hukum bagi setiap warga negara dan lembaga negara dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Atau E, untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pihak-pihak yang lebih kuat dan lebih berkuasa dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut Sobat KB semuanya, jawaban mana yang paling tepat? Bingung ya? Sebetulnya mudah. Oke, dan beginilah soal-soal TWK yang akan Anda hadapi nanti. Kalau kalian menginginkan soal-soal ini, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi ya. Nanti kita akan berikan soal-soalnya beserta pembahasannya. Oke, soal berikutnya nomor 3. Baik Sobat KP semuanya, ini soal nomor 3. Sekali lagi saya ingatkan ya, beginilah soal-soal yang akan Anda hadapi nanti di TWK ya, CPNS yang segera akan Anda hadapi. Belum ada di TO manapun soal-soal ini ya. Saya sudah membuka dan mempelajari TO-TO semuanya sudah soal-soal kedaluarsa. Oke, mari kita lihat ke soal nomor 3. Di sebuah RT yang diketuai oleh Pak Mulyono. Hahaha, Pak Mulyono ya. Masih pasti teman-teman semuanya tahu siapa itu Pak Mulyono. Warga sudah secara turun-temurun selalu mengadakan rapat bulanan yang agendanya adalah membahas berbagai masalah yang dihadapi warga. Melalui musyawarah, mereka mencari solusi dan mengatasi masalah tersebut secara bersama. Oke, nilai-nilai yang tergambar di kehidupan warga RT yang dipimpin oleh Pak Mulyono tersebut di atas merupakan implementasi dari Pancasila sebagai atau dalam kedudukannya sebagai apa? Apakah sebagai dasar negara dan falsafah negara? Apakah sebagai pandangan hidup bangsa? Apakah sebagai perjanjian luhur bangsa? Atau sebagai kepribadian bangsa? Atau E, sebagai ideologi negara? Oke. Ya. Buat Sobat KB semuanya, jangan terlalu percaya diri dengan kemampuan Anda atau dengan jawaban Anda ya, khususnya di soal-soal TWK ini. Seperti kita semuanya tahu ya, TWK itu menjadi killing field ya. Banyaknya peserta kita yang tidak lulus hanya karena TWK ya. Nilai TIU bagus, nilai TKW bagus, TWK-nya nggak sampai 65. Sayang banget, padahal bisa dipelajari. Oke, ya saya tidak memberikan jawabannya, silahkan nanti dicek di deskripsi yang akan saya berikan. Oke, soal nomor 4. Makna yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bahwa setiap warga negara, A, memiliki hak dan kebebasan mutlak untuk menyatakan pendapat dalam kerangka berdemokrasi, atau B, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau C, berhak mendapatkan keadilan dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan kebudayaan demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, atau D, atau E. Silahkan jawab. Oke, kalian semuanya bisa pause ya untuk memahami soalnya, kemudian mencoba mencari jawabannya. Berikutnya soal nomor 5. Pasal 31 ayat 1 dan 2 menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dasar dan dari pemerintah, dan pemerintah wajib membiayainya. Tujuan utama dari pemenuhan hak pendidikan kepada setiap warga negara adalah agar setiap warga negara A, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, khususnya di era generasi emas 2045, atau B, atau C, atau D, atau E. Silahkan rekan-rekan pause, kemudian pahamin soalnya dan cari jawabannya, kemudian cocokkan dengan jawaban yang ada di deskripsi. Kalau Anda tidak yakin,
Silahkan dapatkan pembahasannya ya, oke, yang terdapat pada link yang saya cantumkan di deskripsi juga ya. Oke, soal berikutnya nomor 6. Di suatu kantor pemerintah terdapat puluhan pegawai yang beraneka ragam latar belakang, suku, agama, ras, dan pendidikannya. Meskipun demikian, semua pegawai mampu bekerja dengan kompak dan menyelesaikan tugasnya masing-masing. Mereka saling menghormati, menghargai perbedaan, mengasihi satu sama lain, dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kutipan cerita di atas menggambarkan ASN yang mengamalkan nilai A. Nasionalisme, yang mengutamakan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi dan kelompok, atau B. Profesionalisme dalam arti menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk tujuan organisasi, atau C. Integritas dan kejujuran dalam berperilaku terhadap dan berinteraksi dengan sesama pegawai, atau D atau E. Silahkan dijawab. Soal nomor 7. Mengubah aturan hukum agar dapat mengakomodasi kepentingan keluarga atau kelompok tertentu sangat bertentangan dengan tuntutan reformasi 1998 tentang pemberantasan KKN, karena hal tersebut A. dapat merusak terciptanya kepastian hukum yang merupakan tujuan dari negara Indonesia adalah negara hukum, atau B. merupakan tindakan mempermainkan hukum dalam upaya menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan untuk kepentingan sanak keluarga, atau C, atau D, atau E. Silahkan dijawab. Sobat GP bisa pause untuk memahami soalnya dan memahami pilihan jawabannya. Hanya saya ingatkan, di dalam tes sebenarnya nanti rekan-rekan semuanya hanya punya waktu 54 detik rata-rata ya untuk menjawab soal-soal SKD. Oke, soal berikutnya nomor 8. Setiap ASN dituntut untuk selalu sigap dalam merespon setiap ancaman yang dapat membahayakan bangsa dan negara. Perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang semakin masif mendorong masuknya budaya asing dan menjadi ancaman serius bagi kelestarian budaya lokal. Menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang ASN dalam menghadapi hal ini? Apakah A? Silahkan dibaca sendiri pilihan jawabannya, ataukah B, C, D, atau E? Silahkan di pause. Oke, kalian bisa mencocokkan jawaban Anda dengan jawaban yang akan saya tulis di bagian deskripsi, dan kalau membutuhkan penjelasan yang lebih detail lagi, pembahasan yang lebih dalam lagi, silahkan klik link yang tersedia di deskripsi. Soal berikutnya nomor 9. Ya. Nomor 9. Asas kedaulatan rakyat di bidang keuangan berarti rakyat memiliki kedaulatan dan memegang kekuasaan tertinggi terhadap kekayaan dan keuangan negara. Oleh karena itu, setiap pengeluaran pemerintahan harus A. dikelola sebaik-baiknya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, atau B, atau C, atau D, atau E. Yang mana menurut Anda? Oke, sekali lagi Sobat KP semuanya, ya, jawaban ada di bagian deskripsi dan penjelasan Anda bisa dapatkan di link yang tertulis di bagian deskripsi. Oke, iya, kalau Anda menginginkan soal-soal seperti ini ya, yang tidak usah saya sebutkan sumbernya dari mana ya, kalian bisa menghubungi 085947268588 di WA ya. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching, and semoga Anda berhasil lulus di seleksi CPNS tahun 2024 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.